seorang AM Sangaji, seorang tokoh pahlawan tanpa gelar pahlawan. Kita ketahui bersama bahwa lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita jumpa lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita berjumpa dalam J Podcast edisi Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2022. Di Hari Pahlawan ini tentunya kita akan berbincang dengan tema yang berkaitan dengan salah satu pahlawan bangsa, tokoh bangsa. Mungkin Sohib Jakpus cukup familiar dengan nama jalan-jalan yang ada di Jakarta Pusat, salah satunya adalah AM Sangaji. Tapi mungkin Sohib Jakpus hanya tahu jalannya, tapi belum tahu siapa sih AM Sangaji. Nah, di J Podcast kali ini kita akan berbincang secara virtual dengan tamu kita. Beliau adalah Cicit dari AM Sangaji. Kita sapa dulu. Halo Bang Kamil Moni Sangaji. Halo, Assalamualaikum. Bang Adam. Ya, Bang Kamil, akhirnya kita ketemu nih di podcast. Mungkin Sohib Jakpus perlu dapat gambaran dulu nih, gimana sih kita bisa saling kenal awalnya, Bang. Silakan Bang Kamil. Iya. Baik, Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat, Jakarta. Saya Kamil Moni, salah satu cicit dari tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia Abdul Muthalib Sangaji, yang saat ini sama-sama kita coba berikhtiar untuk mengusung beliau mendapat pengakuan dari negara sebagai pahlawan nasional, dan itu insya Allah di tahun 2023. Saya mau sampaikan dulu salam hangat dan bahagia kepada pemerintah Provinsi DKI, dalam hal ini juga Wali Kota Jakarta Pusat beserta jajarannya, Dinas Kominfotik yang luar biasa, ya kan. Di sini ada Bang Adam. Pertemuan atau perkenalan saya dengan Bang Adam ini sebenarnya apa ya, kalau saya bilang ini mungkin jalan apa ya, jalan Allah mungkin. Karena saat itu saya tanpa sengaja coba lihat di sosial media, dan salah satu kawan saya itu dia mengirim flyer atau gambar nama Jalan AM Sangaji yang diriset oleh Kominfotik Jakarta Pusat. Nah, setelah saya terima gambar itu, saya coba luangkan waktu untuk bertandang ke kantor Kominfotik Jakarta Pusat, dan alhamdulillah diterima dengan hangat oleh Bang Adam. Ya, kami dari keluarga tentu mengapresiasi sekali itu yang ditampilkan, logo yang ditampilkan AM Sangaji sebagai nama jalan itu, dan bagi kami ini sebagai bentuk membantu perjuangan yang sedang kami gaungkan. Kira-kira seperti itu, Bang Adam. Iya, saya masih ingat waktu itu Bang Kamil bawain buku. Ini masih saya simpan baik buku ini dan jadi bahan referensi kami juga. Cukup menarik ya, Bang Kamil, bahwa ada tokoh besar dijadikan nama jalan di Jakarta Pusat. Walaupun memang di Jakarta Pusat ada banyak nih nama tokoh-tokoh lain. Tapi mungkin dari Bang Kamil bisa ceritain kira-kira ada keterkaitan apa nih antara AM Sangaji dengan wilayah Jakarta Pusat khususnya, Bang? Bang Adam, mungkin saya tidak cerita lebih banyak lagi terkait soal secara lebih detail, tapi beliau ini memang adalah salah satu keturunan ningrat dari Pulau Haruku, lahir pada tanggal 3 Juni 1889 di salah satu pulau kecil di Haruku. Pulau Haruku namanya, di Kabupaten Maluku Tengah, di ujung timur Indonesia. Nah, beliau memiliki bapaknya kebetulan adalah rehen atau raja pada zaman kolonial, namanya Abdul Wahab Sangaji. Ibundanya juga adalah putri seorang raja dari negeri Sri Islam, namanya Siti Saat Pati Sahusiwa. Nah,
M. Sangaji menamatkan pendidikan setingkat SD atau HIS dan Mulo di Saparua dan Kota Ambon. Memang beliau berinisiatif berkeinginan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun saat itu terkendala soal teknis, tidak ada sekolah menengah atas itu di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Hanya ada di Tanah Jawa, di Batavia dan Kalimantan, begitupun juga Sumatera. Nah, jadi ketika M. Sangaji tahun 19 itu hijrah ke Surabaya sebagai panitera pengadilan atau Griffer Landrat, beliau melepaskan kenyamanan sebagai Griffer Landrat atau panitera pengadilan itu di tahun 1922. Setelah pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh terkemuka bangsa ini seperti Haji Umar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Surowiyono, Abdul Muiz, Ki Hajar Dewantara dan Suryo Pranoto beserta tokoh-tokoh terkemuka syarikat Islam lainnya saat itu. Nah, saya mungkin tidak lebih spesifik, lebih bicara konteks kenapa sih M. Sangaji itu nama jalannya itu ada di pelang nama jalannya itu ada di kawasan Jakarta Pusat. Nah, teman-teman JP Podcast di mana saja berada, perlu saya sampaikan bahwa jika pelang nama jalan seseorang tokoh itu berada di satu tempat, tentu dia memiliki akar sejarah atau punya nilai historis tersendiri. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya bilang bahwa A.M. Sangaji tidak serta-merta kemudian nama beliau ada di kawasan Petoyo Jakarta Pusat itu tentu bukan karena tanpa alasan, pasti ada alasan atau hal ihwal sebab musabab sampai nama jalan beliau bisa hadir di kawasan Petoyo. Nah, mungkin pertama saya jelaskan bahwa rekam jejak atau geliat perjuangan Tuan Abdul Muthalib Sangaji di Batavia saat itu memang beliau kebetulan tinggal di kediaman beliau saat itu ada dua kediaman beliau di Jakarta Pusat itu, tetapi yang pertama itu di Jalan Molin Flat West nomor 100 Batavia atau sekarang kita kenal dengan Jalan Gajah Mada nomor 100 Jakarta Pusat. Nah, di wilayah Gajah Mada atau Molin Flat West ini M. Sangaji juga dijuluki oleh warga sekitar sebagai Sepitung dari Ambon. Nah, alasan beliau dijuluki Sepitung dari Ambon ya, alasannya karena memang A.M. Sangaji selalu hadir di tengah-tengah masyarakat kaum pribumi ketika mereka diintimidasi atau katakanlah mendapat diskriminasi perbedaan perlakuan dari polisi-polisi Belanda saat itu yang mungkin barangkali saja mungkin menarik pajak atau ada ketentuan-ketentuan yang ada peraturan-peraturan polisi Belanda yang kemudian tidak memberikan efek yang baik kepada pribumi saat itu. Nah, M. Sangaji selalu hadir pada momentum-momentum krusial warga Batavia di daerah kawasan Molin Flat West atau Batavia atau Gajah Mada sekarang itu. Nah, juga M. Sangaji sering di sela-sela senggang waktunya itu beliau sering duduk bercengkrama ya kan dengan teman-teman buruh sopir atau sopir oplet di seputaran tidak jauh dari kawasan tempat tinggal beliau. Nah, yang menariknya adalah karena kedekatan emosional beliau dengan para sopir oplet yang notabene tidak saja dari Betawi atau Batavia ini, bisa dari juga Batak, dari Kalimantan dan barangkali mungkin dari Sulawesi. Nah, mereka mendaulat A.M. Sangaji sebagai pemimpin mereka. Nah, saat itu A.M. Sangaji mendirikan satu namanya KBS, Koperasi Buruh Sopir Oplet di situ, Bang Adam. Nah, jadi beliau serang di Koperasi Buruh Sopir itu, beliau juga mengajarkan soal pendidikan politik kebangsaan, bagaimana kita bisa keluar dari cengkeraman imperialis penjajah dengan satu tekad bagaimana memerdekakan Indonesia nantinya dengan para sesepuh bangsa ini. Nah,
setelah dari di Molen Pilpres atau Gajah Mada nomor 100 itu, beliau kemudian pindah atau hijrah ke Gang Kernolong Dalam, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Nah, di kepindahan di kediaman beliau yang kedua di kawasan Kramat Sentiong ini atau Gang Kernolong Dalam ini juga menjadi catatan sejarah yang perlu teman-teman JP Podcast di mana saja juga harus mengetahui bahwa ketika tahun 1936 karena ada gejolak politik di internal Partai Syarikat Islam Indonesia, akhirnya Haji Agus Salim, A.M. Sangaji, Mr. Muhammad Rum dan beberapa tokoh SI lainnya itu mendirikan organisasi baru atau sempalan PSII namanya Pergerakan Penyadar atau Barisan Penyadar. Nah, pada Barisan Penyadar ini rapat-rapat atau open bar itu sering diselenggarakan di rumah Abdul Muthalib Sangaji di Gang Kernolong Dalam itu. Di buku mungkin nanti ada, Mas Adam bisa lihat lebih lanjut, Bang Adam. Lalu juga tahun 1939 Abdul Muthalib Sangaji juga mendirikan Persatuan Pedagang Pasar meliputi kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Juga mendirikan Persatuan Sopir Oplet yang diketuai oleh Jazuli, Muhammad Amin dan Perkumpulan Pelabuhan Tanjung Priuk. Perkumpulan Kaum Buruh Pelabuhan Tanjung Priuk yang diketuai oleh Haji Patani. Itu di Priuk. Jadi saya kira itu sekelumit paparan saya terkait soal kiprah beliau di sana. Masih banyak memang yang beliau Dharma Baktikan atau kejuangan beliau di daerah Batavia atau kita sebut dengan daerah Betawi saat ini. Jadi kami dari keluarga mengapresiasi penuh hari ini pemerintah Provinsi DKI ya kan menganugerahkan atau memberikan satu nama pelang nama jalan M. Sangaji di kawasan Petoyo. Tentu ini memberikan satu hal yang baik bagi kami bahwa rekam jejak beliau memang tidak bisa kita nafikan begitu saja di bangsa ini. Dan semoga ini menjadi ikhtiar catatan kita bahwa tokoh perintis kemerdekaan ini teman-temannya sudah banyak yang menjadi pahlawan. Insya Allah di tahun 2023 bisa mendapat legitimasi formal dari negara. Saya kira demikian Bang Adam. Ya, makasih Bang Kamil. Jadi memang rekam jejaknya yang tidak bisa dihapus begitu saja ya. Ada banyak kisah perjuangan A.M. Sangaji. Kalau kita baca sejarah mungkin yang sering diulas adalah bagaimana perjuangannya di Kalimantan. Tapi ternyata juga di Jakarta cukup banyak dan berdasarkan yang saya baca dari buku ini juga A.M. Sangaji turut menghadiri Kongres Pemuda yang waktu itu juga berlangsung di Jakarta Pusat ya Bang Kamil ya. Dan memang kalau kita lihat beberapa tokoh dari Kongres Pemuda itu kan seperti J. Lemena, terus Kasman Singodimedjo dan beberapa mendapatkan jabatan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi apa gitu. Tapi A.M. Sangaji nih konsisten berada di tengah-tengah rakyat sepertinya Bang Kamil. Nah, terus menarik juga tadi dikatakan bahwa awal mulanya perjuangan A.M. Sangaji di Surabaya itu cukup dekat dengan Hos Cokro Aminoto dan Agus Salim. Yang keduanya sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Nah, sementara A.M. Sangaji sampai hari ini belum juga ditetapkan secara formal ya sebagai pahlawan nasional. Bagaimana sekarang yang dilakukan pihak keluarga Bang Kamil? Ya, terima kasih Bang Adam. Alhamdulillah Bang, kita saya coba komunikasi dan kita melakukan rapat RDP, rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku, DPRD dan juga keluarga M. Sangaji pada tahun 2021 dan melahirkan kesepakatan atau konsensus bersama, konsensus politik bahwa dibentuklah tim peneliti pengkaji gelar daerah yang dimana penanggung jawabnya adalah langsung
Gubernur Maluku sekarang, Irjen Pol Dr. Andes Mulat Ismail. Nah, tim itu sudah berjalan, Bang Adam. Alhamdulillah sudah melakukan napaktilas juga, melakukan proses riset ke berbagai daerah termasuk Jakarta. Dan alhamdulillah per FGD kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu sudah dia siapkan juga naskah akademik. Untuk proses pengusulan sebagai variabel pendukung. Nah, insya Allah di tanggal akhir Desember itu, sebelum akhir Desember itu segala teknis menyangkut hal administrasi AIM Sangaji itu sudah harus clear and clean, Bang Adam. Jadi kami tentu pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin memohon doa dan dukungan teman-teman JP Pos di mana saja berada. Insya Allah kita akan kawal sama-sama di awal tahun. Semoga di 2023 tokoh perintis yang memperjuangkan bangsa ini hingga Indonesia merdeka, semoga ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan keputusan atau surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 2023 nanti, Bang Adam. Saya kira itu. Ya, kita berharap perjuangan ini membuahkan hasil yang memuaskan ya Bang Kamil. Tapi terlepas dari itu, mungkin dalam rangka Hari Pahlawan ini saya mau minta pendapat Bang Kamil nih, apa sih nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang AIM Sangaji, seorang tokoh pahlawan tanpa gelar pahlawan? Ya, silakan Bang Kamil. pada momentum Hari Pahlawan ini tentu saya mau sampaikan bahwa semboyan AIM Sangaji yang kita ketahui bersama bahwa lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada menjadi raja. Ini tentu menjadi satu spirit, menjadi satu esensi perjuangan bahwa ada persoalan fundamental yang lebih penting ketimbang persoalan primordial. AIM Sangaji saat itu ayahandanya mengunjunginya di daerah Surabaya untuk memintanya pulang menjadi raja. Namun ditolak dengan halus oleh jago tua AIM Sangaji bahwa ayah, daripada saya berjuang untuk Indonesia merdeka, lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada pulang menjadi raja. Nah, tentu saya mau sampaikan bahwa jika moto atau semboyan seorang Abdul Muthalib Sangaji ya, ini kan tentu tidak suka atau tidak kan memiliki hal yang sangat herois gitu loh, yang sangat menyemangati kita bahwa ada persoalan persatuan dan kesatuan yang lebih penting memerdekakan bangsa ini ketimbang ketimbang hidup memperkaya diri sendiri gitu loh. Atau mungkin AIM Sangaji menolak keistimewaan sebagai anak raja dan memilih jalan juang memerdekakan bangsa ini menuju Indonesia merdeka yang hari ini sudah kita nikmati bersama 77 tahun Indonesia merdeka. Itu Bang Adam. Siap. Makasih Bang Kamil, sangat inspiratif ya, bagaimana banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh ini Abdul Muthalib Sangaji yang juga dikenal dengan si jago tua ya Bang ya. Mungkin sementara itu dulu Bang Kamil, saya ucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktu dari Maluku sana untuk berbincang dengan kita, udah berbagi cerita, dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan, apa yang diharapkan keluarga besar AIM Sangaji agar tokoh perintis kemerdekaan ini bisa secara resmi diakui menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Bang Kamil atas waktunya. Salam untuk keluarga di Maluku. Waalaikumsalam. Ya, Sohib Jakpus, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kamil Moni Sangaji, seorang cicit dari tokoh perintis kemerdekaan AIM Sangaji yang kita sering lihat, sering kita lewati jalannya di Jakarta Pusat. Ada banyak sekali inspirasi dari kisah AIM Sangaji untuk kita para generasi muda. Demikian J-Podcast episode Hari Pahlawan ini. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dan terus menjadi pahlawan-pahlawan generasi berikutnya. Jangan lupa pantengin terus akun-akun media sosial Kota Jakarta Pusat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.